Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenal watak matahari. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Demikian cuplikan lagu anak-anak yang sering kita dengar untuk menggambarkan kasih atau cinta seorang ibu yang tulus dan tidak terhingga. Kalimat ini juga menggambarkan watak matahari yang sinarnya menyebar ke seluruh permukaan bumi secara merata dan adil, serta tanpa pamrih. Dengan penglihatan dan pemikiran yang sederhana, matahari yang terbit tiap hari dan tenggelam setiap hari pula selalu disiplin tepat waktu, kapan dia terbit dan kapan dia tenggelam. Dapat kita katakan bahwa dia selalu setia dan tepat waktu. Dia juga adil, menyinari siapapun tanpa pandang bulu, agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, dan bahkan tidak peduli dengan yang suka atau tidak suka. Dia tetap saja bersinar dan selalu setia. Semua dilakukan dengan ikhlas tanpa harapan untuk dibalas. Hal ini sungguh sangat berbeda dengan watak kita manusia yang justru sering terbalik, bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh sang surya. Kita mungkin akan berpikir ulang untuk kedua kali atau berkali-kali, manakala pemberian kita pada orang lain tiada dibalas dengan ucapan terima kasih. Bagi orang yang masih gelap atau belum tercerahkan, mungkin dia dapat membantah atau berdalih, itu kan matahari, tidak punya akal dan nafsu. Bagaimana mungkin manusia dibandingkan dengan matahari? Kita lupa bahwa manusia pun tidak pernah minta hidup untuk diberi akal dan nafsu. Kita lupa bahwa kadang-kadang kita marah-marah, memaki, atau menyalahkan sepeda motor kita yang mogok, padahal dia tidak punya akal dan nafsu. Mengapa harus kita persalahkan? Pernahkah kita memperhatikan firman Allah yang berbunyi, Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Bukankah ayat ini adalah perintah agar manusia selalu berpikir dan memahami segala apa yang ada dalam kehidupan ini? Perintah untuk berguru pada guru kehidupan atau alam semesta. Semua makhluk atau benda tentu memiliki zat sifat asma dan af'al, yaitu wujud, watak, nama, dan fungsi. Demikian juga matahari. Matahari yang begitu besar, begitu jelas zat sifat asma dan af'alnya. Belumkah cukup menjadi bukti atau menjadi hikmah, bukti bahwa betapa besar kuasa yang maha kuasa? Wahai anak-anakku, murid-muridku, sadarkah kita bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup tanpa makhluk yang lain? Kita sering lupa bahwa keberlangsungan hidup makhluk di dunia ini yang telah berlangsung entah sejak kapan dan sampai kapan, itu artinya semua kebutuhan untuk hidup pastilah tersedia. Alam dan semua unsurnya menyediakan, memberikan semua yang kita butuhkan. Lalu, apa yang kita berikan pada alam? Bukankah hidup adalah anugerah atau pemberian? Itu artinya hidup adalah memberi, bukan meminta. Kita tidak pernah minta untuk dihidupkan, namun kita diberi hidup. Lalu siapakah yang mengajarkan kepada kita untuk lebih suka meminta atau menerima daripada memberi? Apakah ini lantaran salah kita yang salah memahami arti doa, bahwa berdoa adalah meminta? Pernahkah kita melihat suatu kegiatan keagamaan yang semua dananya diperoleh dengan cara meminta sumbangan? Bukankah alam selalu memberikan kepada kita? Contohnya matahari. Bukankah yang disebut dosa itu karena tak selaras dengan alam? Dengan demikian, bagi siapapun yang tidak paham dan tidak peduli
dengan hal-hal yang bersifat alami, pastilah mudah sekali terjerumus dalam perbuatan yang bernilai dosa. Berwawasan sempit itu bernilai dosa, karena langit itu begitu luas. Tidak sabar juga bernilai dosa, karena tanah itu selalu sabar. Malas bergerak, malas bertindak juga bernilai dosa, karena angin itu selalu bergerak. Berpikiran sempit juga bernilai dosa, karena tanah lapang persawahan itu begitu luas. Berpikiran dangkal juga bernilai dosa, karena bertentangan dengan samudra yang begitu dalam. Sekali lagi yang disebut dosa itu berarti tidak selaras dengan alam. Di sini jelas bagi siapapun yang menambahkan hidup damai, aman dan tentram, harus betul-betul paham dan sifat asma af'al alam semesta ini, agar kita selalu peka terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan watak alam. Bila alam selalu memberikan, menyediakan semua yang kita butuhkan, balasan kita paling tidak adalah berterima kasih atau bersyukur dengan cara memelihara, melestarikan, atau paling tidak janganlah merusak. Janganlah menebang sebelum menanam. Janganlah berbuat kerusakan, karena Allah sendiri tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Salah satu bentuk kerusakan yang sering kita lakukan adalah bersikap angkuh, terlalu bangga diri, manakala mendapati diri banyak kelebihan, entah harta, jabatan, ilmu, atau bahkan mungkin nasab yang dianggap bagus. Watak kita yang angkuh, yang seakan-akan tidak butuh pertolongan orang lain, sering meresahkan orang-orang di sekitar kita, sering menyinggung perasaan orang lain. Dengan sikap kita yang seperti itu, suasana akan menjadi rusak. Dan tentu saja sikap angkuh juga bertentangan dengan sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, jagat mikro atau dunia kecil dan jagat makro atau dunia besar memiliki keseimbangan atau persesuaian yang luar biasa. Semua yang ada di luar diri pasti juga ada di dalam diri. Matahari sebagai sumber energi di luar juga ada di dalam diri. Matahari di dalam diri kita adalah nafsu atau keinginan yang besar, ambisi yang luar biasa. Genghis Khan adalah contoh nyata manusia yang memiliki ambisi yang luar biasa. Matahari yang ada di dalam dirinya sungguh-sungguh menjadi motivasi yang tidak pernah meredup sinarnya, hingga mampu menguasai, menundukkan hampir separuh dunia yang hingga saat ini hampir tiada tandingan. Nafsu adalah energi kita untuk bergerak, bertindak, bahkan untuk mewujudkan harapan, cita-cita yang besar. Kesuksesan orang-orang besar pasti berbanding lurus dengan ambisi yang besar pula, dan tentu saja usaha, kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan yang luar biasa. Matahari yang terbenam ibarat nafsu yang mutmainah, yang sering disimbolkan sebagai burung Garuda, burung yang perkasa, yang bila mana terjadi kebakaran hutan yang hebat, dialah yang lebih dahulu selamat karena kemampuan terbangnya. Demikian juga kesadaran diri, kontrol diri yang baik dan benar akan mampu menyelamatkan diri dari kobaran ambisi yang menyala-nyala, yang seringkali membakar, menghanguskan akal sehat kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.